Kalau ini sih saya sih nggak punya niat apa-apa ya, karena udah berkembangnya kemana-mana kan. Dan Pak Yayinya udah ketemu saya. Kalau Pak Yayinya ketemu saya kan saya harus ketemu Mbak, nggak boleh saya denger dari satu orang. Iya, biar balance, dan saya kan tidak punya tujuan apapun kecuali ya rukun aja. Apa sih ceritanya Opo? Ini kan kita berhadapan dengan Yai yang tasawuf, filsafat. Cara sikapnya harus dipahami oleh orang-orang yang kampusan gitu loh, yang Ansor, NU, NU-nya yang Gus Dur, kita bisa paham itu. Ya, gimana? Ya. Nggak apa-apa, cerita aja. Oke. Kalau awal mulanya sebenarnya kan beliau sangat baik ya, welcome, karena beliau datang ke situ, beliau sempat mengatakan bahwasanya saya pengen buat rumah di situ karena tetangganya baik-baik. Sebentar dulu, yang lebih dulu tinggal di situ siapa? Kami yang rental. Oh, yang rental. Rental apa sih biar terkenal sekalian? Rental mobil, Pak. Mobil, tapi khusus wilayah Malang. Iya, khusus wilayah Malang aja. Punya berapa mobilnya? Sedikit kok Pak, belasan doang. Sedikit tuh 2. Enggak kan, menurut statement beliau kan ratusan, itu enggak benar. Berapa sih mobil rentalnya? Ada berapa ya? Oh, masa lupa mobil Jumlahnya? sendiri? Iya. Jumlahnya sekitar 12. 12. Cuman nggak ada garasinya? Ada. Iya. Cukup garasinya untuk 12 itu? Garasi utama itu kan sudah penuh, sehingga kita sewa lahan di depan rumahnya Pak Min. Kita sewa akadnya, dan itu bukan tanah beliau. Oh, jadi apa namanya, sewa rumah di depan rumahnya Pak Yayi, saya nyebutnya Pak Yayi. Bukan rumah, lahan. Oh, lahan Pak Yayi. Enggak, mbaknya sewa lahan. Saya sewa lahan di depan rumah Pak Yayi. Rumah Pak Yayi itu. Nah, sekarang rumah Pak Yayi itu bener nggak Pak Yayi itu hibahin jalan atau wakafin jalan? Boleh saya tunjukkan bukti? Oh, boleh, gitu loh. Baik. Gitu. Kita denger siapapun gitu aja. Ya. Saya tidak ingin berasumsi atau beropini secara kata-kata aja, saya bicara data aja sih Pak. Iya, tidak salah. Saya pamit dari sini ya. Lo nggak apa-apa simpen. Saya kan bukan hakim pemeriksa, cuma nanya aja biar orang tahu. Nah, untuk kapasitas menjelaskan saya kan kurang paham. Ya, silakan. Ini dari LBH-nya. Siap. Kami membantu menjelaskan. Sebenarnya kan kami fokusnya ke wilayah pelecehan seksualnya sebenarnya. Sebenarnya kapasitasnya menjelaskan Pak RT, cuma kami bantu. Ini sertifikat, ini peta bidang ini bersumber dari sertifikat induk yang sama dengan yang dimiliki oleh Pak Min. Yang ini yang ditempatin Mbak Sahara, yang ini miliknya Pak Min, yang ini garasi yang saat ini ditempatin oleh Mbak Sahara karena ada hubungan keperdataan. Terus yang di sini juga ini, karena nggak muncul ke sini kan bukan sertifikat induk yang sama. Ini yang disewa, yang di sini ini objek waris punyanya Bu Elo yang saat ini disewa oleh Bu Sahara. Yang ini jalan. Nah, yang diklaim oleh Pak Min bahwa itu tanah hibah itu yang di sini. Nah, padahal kan jelas-jelas peta bidangnya kan sudah seperti ini. Dan bahkan di situs resmi BPN, ATR BPN secara online berkaitan dengan peta bidang pun sama bentuknya kayak gini. Terakhir juga dikonfirmasi oleh BPN. BPN sudah survei ke lapangan bahwa ini memang benar palsu. Oh, palsu. Jadi nggak ada. Jadi bukan hibah tanah Pak Yayi. Bukan. Ya, kita kan jelasin aja kan. Betul. Jadi bukan hibah tanah Pak. Jadi itu masuknya fasilitas umum. Bukan wakaf dari Pak Yayi. Bukan. Itu berdasarkan peta data dan peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN. Ini fotonya. Ini sertifikatnya sertifikat Sopo. Yang punya rumah saya, yang punya garasi kami. Ini yang kemudian jadi liar seolah-olah karena ini kami pinjem seolah-olah bahwa Mbak Sahara diberi sertifikat, diberi rumah sama yang punya rumah. Oh, padahal pinjam sertifikatnya. Pinjam sertifikat untuk menjelaskan. Tapi Mbak Sahara sendiri di sananya ngontrak. Kalau garasi saya ngontrak. Ya, garasinya ngontrak. Sama siapa ngontraknya? Sama suami. Bukan. Ngontraknya dari siapa? Dari yang milik ini. Ya, ngontraknya sama suami. yang milik ini, yang milik. Ya, pemiliknya siapa? Pak, boleh sebut namanya? Boleh dong. Pak Sumaryono. Pak Sumaryono. Pak Sumaryono itu orang sana. Orang aslinya sana. Orang aslinya sana. Jadi kan awalnya itu kan kalau dari kemarin cerita itu kalau saya dengan temu Pak Yayi sih lebih banyak ngomong filsafat daripada cerita ini. Jadi awalnya itu adalah nyimpen mobil. Parkir. Oh, bukan. Awalnya apa? Bukan itu, ya. Kan awalnya kan dimulainya merasa terganggu karena ada parkir mobil di depan rumah. Itu versinya. Ya kan ceritanya kan itu Pak Yayi bilangnya begitu. Tapi ada musababnya. Nah, jadi kalau kata Pak Yayi itu kan bahwa awalnya ini konflik ini karena ada parkir mobil di depan rumah, merasa terganggu karena mau keluar terhalangi oleh mobilnya, kan begitu ceritanya. Awalnya sekarang gimana menurut Mbak? Jadi begini,
saya mohon maaf ya jika ada bahasa yang nanti agak intim. Awal mulanya itu kan kita bertetangga itu baik ya. Beliau sering juga ke garasi kami. Di garasi kami itu ada gazebo yang memang tempat perkumpulan anak-anak driver. Beliau sering ke sana, baik banget. Setiap malam jagongan, kalau bahasa sananya jagongan gitu. Bahasa sana jagongan. Jagongan itu Nongkrong. Berkumpul. Kongkow. Kongkow, betul. Setelah itu setiap malam itu tidak lepas dari guyonan mereka. Hingga akhirnya mungkin beliau merasa bahwasannya kami terlalu welcome, terutama saya. Saya kan orangnya easy going, Pak. Mau bercandaan kayak manapun ya saya terima gitu. Meskipun saya merasa sakit hati dengan candaan beliau. Saya merasa dilecehkan. Pak Yainya ikut canda. Bercanda. Candanya terbuka kalau dia sedia. Iya, terbuka. Sangat liberal. Sangat liberal. Tetapi ada candaan yang menurut saya sudah menyentuh wilayah intim saya.